hari-hari ini saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang yang sedang mengalami pemurnian, termasuk kita. Ya, tidak ada pandemi saja, hidup ini sudah banyak masalah ya. Sudah banyak persoalan, banyak penderitaan. Ada yang masalah hutang piutang, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Apalagi setelah adanya pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, bahkan dari segi kesehatan pun sekarang orang sakit itu bingung mau ke rumah sakit, semuanya penuh. Ya, dan bahkan karena pekerjaan yang berhenti, ya perekonomian yang melambat sehingga kita banyak orang tidak bisa bayar cicilan dan otomatis ini menjadi ya masalah atau pergumulan yang sifatnya global. Keseluruhan dari aspek manusia itu kena dampak dari pandemi ini, saudara ya. Saya banyak menerima telepon WA yang masuk, ya orang-orang semua berkata, ibu saya sudah tidak sanggup lagi. Ibu saya sudah tidak kuat lagi hidup ya. Ibu saya udah nggak bisa menahan lagi seperti ini, ada banyak. Saya hanya berkata ya, dan seringkali tidak sedikit orang Kristen yang bertanya, padahal saya sudah ikut Tuhan. Padahal saya sudah berdoa ya. Saudara, jangan pernah kita membanding-bandingkan atau mengukur semua rutinitas ibadah kita itu dengan hanya berkat dan hidup yang enak. Mengapa kita berdoa, mengapa kita cari Tuhan? Ya bukan hanya supaya kita menerima jawaban dan diselesaikan masalah kita. Tapi kita berdoa itu keuntungannya bukan buat Tuhan. Kalau kita berkata seolah-olah gini, kenapa Bu, saya sudah berdoa loh, tapi kenapa masalah saya belum selesai? Jadi kita merasa itu kita berdoa itu untuk kepentingannya Tuhan. Padahal saya sudah begini loh. Padahal kenapa kita berdoa ketika kita mengalami masalah? Ya bukan untuk kepentingan Tuhan tapi untuk kepentingan kita. Doa itu memberikan kita kekuatan. Kita bisa kuat saja menghadapi pencobaan itu sudah menang. Kita bisa kuat berjuang menghadapi pergumulan itu sudah menang ya. Ketimbang orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang gak kenal Yesus, gak bisa berdoa. Ya mereka sudah kehabisan kekuatan ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan ketika kita berdoa, kita memperoleh kekuatan. Itu bukan untuk jangan berpikir kita berdoa itu untuk keuntungannya Tuhan, enggak. Sehingga kita enggak pantas berkata padahal saya sudah berdoa, padahal saya sudah puasa, padahal saya sudah gini. Ya, kenapa kita berdoa? Supaya kita kuat. Kita kuat aja itu anugerah. Nah, hari ini saudara, saya ingin kita semua mengerti ya, memang kita ada di dunia yang penuh dengan masalah, tekanan, pergumulan. Dan itu memang sudah Alkitab tulis. Kenapa kita ada di dunia banyak masalah? Ya karena dunia ini bukan Taman Eden. Dunia ini adalah tempat pembuangan ya bagi manusia. Sejak terkutuk kita dibuang ke dalam dunia. Karena itu, ya ini tempat pembuangan, ya di sini banyak masalah persoalan. Namun saudara, ya dan saat ini saya mau bilang juga, yang menderita itu bukan hanya kita. Saya tuh kadang kalau membaca WA-WA-nya orang Kristen itu ya kadang saya dalam hati terlalu alay. Kita semua ini diizinkan mengalami pencobaan, saya pun pernah mengalami yang berat-berat. Saya udah pernah rasa nggak punya uang 1 sen pun. Saya pernah rasa menjalani hidup tanpa 1 orang pun di hidup saya. Saya pernah rasa menjalani persoalan dalam keuangan yang begitu benar-benar Saya pernah merasa yang namanya dikejar-kejar hutang. Semua saya sudah merasakan. Dan kita semua yang hidup di dunia pasti akan mengalami. Ya, tetapi ketika kita diizinkan Tuhan mengalami, mari kita mau tetap menang, menjaga pertandingan iman ini keluar sebagai pemenang. Saya terlalu percaya Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong, tetapi sekali lagi manusia selalu inginnya instan. Tuhan bekerja tepat dengan waktunya, kita maunya hari ini berdoa besok dijawab. Padahal Tuhan punya batasan waktu tersendiri dan Dia bekerja indah pada waktunya. Saya pun mengalami yang seperti itu, enggak 1-2 hari dijawab. Saya masuk dalam penderitaan bertahun-tahun. Kenapa saya selalu mengucap syukur? Saya bersyukur karena Tuhanlah yang memberi saya kekuatan.
Ya, saya selalu berkata, Tuhan, saya tidak bisa membayangkan jika saya menjalani persoalan ini tanpa Yesus. Kenapa kita percaya Yesus? Bukan hanya dia sebagai jalan keluar dari semua masalah kita, tapi dia itu menjadi kekuatan. Bayangkan kalau saudara dan saya menjalani penderitaan tanpa Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Itu juga yang saya alami. Tapi percayalah saudara, semua hal yang kita alami di dunia ini itu ya adalah sebagai sebuah tujuan untuk memurnikan iman kita. Roma 8 ayat yang ke-18 berkata begini saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Mari kita ingat yang pertama saudara ya, bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan buat kita kelak. Tanamkan dalam hati dan iman kita bahwa kita akan menerima kemuliaan yang besar setelah kita diizinkan melewati semuanya ini. Mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa apa yang kita alami ini tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah hanya soal hidup yang sekarang di dunia ini, tapi ada kehidupan sampai pada setelah kematian. Itu adalah sebuah keyakinan iman, kita percaya bahwa ketika kita diizinkan menjalani semua penderitaan ringan hari-hari ini, kita akan menerima kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Mari kita terus bersabar. Mari mata kita terus memandang kepada Tuhan. Mari kita terus percaya pada Dia sampai garis akhir. Kita tidak mau kalah dengan semua yang terjadi. Ya, dan hari ini mari kita sadari saudara, ayat 19 berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Ya, sekarang ini saudara, bukan cuma saudara, semua makhluk mengalami penderitaan yang sama. Semua orang mengalami penderitaan yang sama. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita ini rindu melihat kapan ya, menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Kita semua sedang mempersiapkan diri menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kita tidak mudah menyerah, biarlah kita tidak mudah putus asa, biarlah kita mau tetap sabar dan setia. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, sampai Engkau datang kali yang kedua, aku percaya aku keluar sebagai pemenang. Percayalah saudara bahwa yang pertama, penderitaan yang kau alami hari ini tidak melampaui kemuliaan kekal yang akan engkau terima. Itu kemuliaan yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Peganglah itu sebagai sebuah pengharapan. Yang kedua, ya, segala makhluk hari-hari ini menantikan anak Tuhan itu dinyatakan. Biarlah ketika Tuhan menyatakan dirinya, Dia juga akan menyatakan anak-anaknya, biar kita masuk di dalam golongan kategori yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dan itu hanya bisa terjadi kalau apa? Kalau kita setia sampai pada akhir. Sehingga kita boleh menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang setia sampai pada akhir. Biar kita mau terus berpegang pada firman Tuhan. Biar kita mau terus berkata, kami mau kuat Tuhan sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan yang pegang tangan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Bahkan Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kami mau tetap percaya hari-hari ini bahwa kemuliaan yang akan kami terima itu lebih besar. Bahkan walaupun kami tidak dapat melihat jalan-jalan-Mu sekarang, kami dapat melihat janji-Mu yang memberikan kami kekuatan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hati
penderitaan hidup kami. Amin Tuhan. Namun hati kami tetap mau percaya, namun hatiku Kau ada untukku. Kami mau tetap percaya, walau kami belum bisa melihat hari-hari ini, penderitaan masih kami alami, namun kami mau tetap percaya bahwa rencana Tuhan indah bagi hidup kami, bahwa Engkaulah yang menuntun jalan-jalan kami dan kami tidak ditinggalkan sendiri. Engkaulah sumber kekuatan kami, sekalipun kami belum lihat jawaban. Kami bersyukur boleh mengenal Tuhan, karena kami tidak bisa membayangkan kami menjalani hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan kami menjalani hidup penderitaan kami tanpa Yesus di hidup kami. Terima kasih Bapa.